langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait analisis pembiayaan kredit dari sisi likuiditas perusahaan. Likuiditas itu sangat penting dalam analisis kredit karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin baik likuiditas perusahaan, maka semakin besar juga kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan dan juga kewajiban kreditnya itu tepat waktu. Nah, dari sisi likuiditas ini terdapat 3 rasio yang kita gunakan. Yang pertama itu ada current ratio. Current ratio atau rasio lancar. Nah, rumus dari current ratio ini yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, dalam laporan keuangan tahun 2024 tertera bahwa aset lancarnya itu berjumlah Rp174.410.660 dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya yaitu Rp345.709.438. Nah, hasilnya yaitu 0,50. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap RP1 kewajiban lancar hanya dijamin oleh RP 0,50 aset lancar. Nah, nilai ini itu masih berada di bawah standar ideal yaitu minimal 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan itu belum cukup untuk menutupi utang jangka pendeknya. Dari sisi pembiayaan kredit, kondisi ini itu menandakan bahwa resiko likuiditas masih cukup tinggi karena kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu juga masih sangat terbatas. Nah, kemudian yang kedua itu ada quick ratio. Nah, quick ratio ini rumusnya yaitu kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang, kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya. Nah, untuk kasnya pada laporan keuangan tahun 2024 tertera yaitu Rp47.496.043. Kemudian untuk investasi jangka pendeknya itu yaitu 0 dan juga piutangnya yaitu Rp53.395.826. Kemudian untuk liabilitas jangka pendeknya yaitu Rp345.709.438. Nah, yang pertama yaitu harus kita jumlahkan dulu untuk kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang. Nah, untuk kasnya tadi kan Rp47.496.043. Kemudian investasi jangka pendeknya yaitu 0 dan juga piutangnya itu Rp55.826. Nah, itu hasilnya kalau ditambahkan semua yaitu Rp100.891.869. Nah, Rp100.891.869 itu Rp869 itu dibagi dengan Rp345.709.438 hasilnya yaitu 0,29 kali. Nah, quick ratio sebesar 0,29 kali ini menunjukkan bahwa tanpa memperhitungkan persediaan, perusahaan itu hanya memiliki aset cepat sebesar Rp 0,29
untuk membayar setiap Rp1 utang lancarnya. Artinya, perusahaan itu masih sangat bergantung pada penjualan persediaan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam analisis pembiayaan kredit ini, kondisi seperti ini itu menunjukkan fleksibilitas keuangan perusahaan itu masih sangat rendah. Kemudian yang ketiga itu ada cash ratio atau rasio kas, yaitu rumusnya kas ditambah dengan investasi jangka pendek kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya. Nah, untuk kasnya tadi itu sama, yaitu jumlahnya 47.496.043 rupiah. Kemudian untuk investasi jangka pendeknya kan 0. Jadi langsung saja kita bagi 47.496.043 rupiah dibagi dengan 345.709.438 rupiah. Hasilnya yaitu 0,14 kali. Nah, cash ratio sebesar 0,14 kali ini berarti kas yang tersedia itu hanya mampu menutup 14% dari total kewajiban lancar perusahaan. Hal ini itu menunjukkan jumlah kas perusahaan itu masih sangat rendah dibandingkan utang jangka pendeknya. Dalam analisis kredit, kondisi seperti ini itu menjadi perhatian karena perusahaan itu dapat mengalami kesulitan apabila terdapat kebutuhan pembayaran mendadak. Nah, secara keseluruhan, kondisi likuiditas perusahaan itu masih tergolong kurang baik. Nah, hal ini itu terlihat dari rasio likuiditas yang berada di bawah standar ideal. Dalam analisis pembiayaan kredit, kondisi seperti ini itu menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itu masih sangat lemah sehingga tingkat resiko kredit itu relatif lebih tinggi. Namun demikian, perusahaan itu masih dapat untuk memperbaiki kondisi likuiditasnya itu dengan yang pertama yaitu meningkatkan aset lancarnya. Kemudian yang kedua itu mempercepat penagihan piutangnya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan, serta yang keempat yaitu mengelola utang jangka pendek dengan lebih efektif. Nah, dengan perbaikan tersebut, maka kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan juga membayar kredit di masa depan itu dapat menjadi lebih baik dan juga stabil. Jadi, dari sisi likuiditas ini, perusahaan masih perlu melakukan perbaikan agar lebih layak dalam memperoleh pembiayaan kredit dengan risiko yang lebih rendah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi penjelasan selanjutnya yaitu pada debt to equity ratio dan long term debt to equity. Nah, jadi langsung saja ya saya jelaskan pada debt to equity ratio. Nah, kita kan mengambil perusahaan PKPK. Nah, debt to equity ratio ini saya ambil pada tahun 2024 dengan rumus yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas. Nah, sedangkan total liabilitas pada perusahaan PKPK ini pada tahun 2024 yaitu dengan 348.678.026. Nah, sedangkan dibagi total ekuitas pada perusahaan PKPK pada tahun 2024 yaitu 256.160.519. Nah, hasilnya menjadi 1,3611.700. Nah, kita ambil 3 angka di depannya jadi 1,36. Kita menggunakan kali ya, jadi 1,36 kali. Nah, interpretasinya yaitu rasio ini tuh menunjukkan bahwa setiap Rp1 modal yang dimiliki perusahaan PKPK ini digunakan untuk menjamin Rp1,36 total utang. Nah, hal ini berarti jumlah utang perusahaan itu lebih besar.
dibandingkan modal sendiri. Nah, sedangkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini cukup bergantung pada pendanaan dari pihak kreditur dan menggunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, sedangkan bagi pihak kreditur atau bank, nah rasio ini tuh sangat tinggi, dapat menunjukkan risiko keuangan yang lebih besar karena perusahaan itu memiliki kewajiban pembayaran utang yang cukup tinggi. Nah, semakin tinggi debt equity ratio ini, semakin besar juga beban yang harus ditanggung perusahaan apabila mengalami penurunan pendapatan atau masalah keuangan. Nah, namun pada perusahaan itu mampu mengelola utang dengan baik dan menghasilkan laba yang stabil. Nah, penggunaan utang ini dapat membantu pengembangan usaha perusahaan pada perusahaan PKPK. Langsung saja saya ingin menjelaskan rumus yang selanjutnya yaitu long term debt to equity. Nah, long term debt to equity ini juga kita ngambil pada tahun 2024 pada perusahaan PKPK. Nah, di sini memiliki rumus yaitu dengan utang jangka panjang dibagi ekuitas. Nah, sedangkan utang jangka panjang pada perusahaan PKPK ini menunjukkan pada angka 2.968.588. Nah, dibagi dengan total ekuitas pada perusahaan PKPK pada tahun 2024 yaitu 256 miliar 160.519. Nah, totalnya yaitu 0,01158887. Nah, kita ambil 3 angka di depannya yaitu 0,01. Nah, karena kita di sini menggunakan kali jadi 0,01 kali. Nah, interpretasinya yaitu rasio ini tuh menunjukkan bahwa setiap Rp1 modal sendiri hanya digunakan untuk menanggung Rp 0,01 utang jangka panjang. Nah, nilai rasio ini yang sangat rendah menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki beban utang jangka panjang yang kecil dibandingkan modal yang dimiliki. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa kondisi pendanaan jangka panjang perusahaan PKPK ini cukup aman dan perusahaan ini tidak memiliki bergantung pada pinjaman jangka panjang untuk membiayai aktivitas usahanya. Nah, dari sudut pandang kreditor, rasio ini tuh menunjukkan resiko jangka panjang yang relatif rendah karena perusahaan ini masih memiliki modal sendiri yang jauh lebih besar dibandingkan utang jangka panjangnya. Baik, selanjutnya ada di Times Internet, yaitu biasa disingkat dengan CIE. Pada laporan data tahun 2024 disebutkan bahwa arus kas sebesar 37.742.758 dan beban keuangan sebesar 2.205. Untuk perhitungan Times Internet sendiri yaitu laba baja ditambah dengan beban keuangan lalu dibagi dengan beban keuangan. Nah, Times Internet ini berarti 37.742.758 ditambah 2.205 sama dengan 23.744.963 lalu dibagi dengan beban keuangan 2.205, hasilnya ada di 10.768.69 kali. Nah, jadi nilai Times Internet ini sebesar 10.768.69 kali menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membayar beban bunga atau beban keuangan. Nah, hal ini karena laba yang diperoleh perusahaan jauh lebih besar dibanding dengan biaya bunga yang harus dibayar. Dengan kondisi ini tuh perusahaan dapat dikatakan aman dari risiko kesulitan membayar kewajiban bunganya. Yang selanjutnya ada di Operating Cash Flow Converge ini atau disingkat dengan OCF, Average. Nah, ini tuh disebutkan pada data tahun 2024 arus kas sebesar 37.829.923 dan beban keuangannya ada di 2.205. Nah, untuk perhitungan operation cash flow converge ini sendiri adalah
arus kas koperasi dibagi dengan pembayaran beban keuangan. Jadi OCF converge ini 37.829.923 dibagi dengan 2.205. Nah, hasilnya ada di 17.156 43 kali. Jadi nilai operating cash flow converge ini tuh sebesar 17.156 43 kali, menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas operasional perusahaan ini tuh masih cukup negatif. Karena artinya apa? Karena kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional itu berarti belum mampu digunakan untuk menutupi beban keuangan perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan analisis efisiensi aktivitas perusahaan. Nah, pada analisis rasio aktivitas kali ini, kita fokus untuk mengukur seberapa efektif sih perusahaan dalam mengelola aset-aset yang menggunakan dua indikator utama. Yang pertama itu menggunakan DIO dan yang kedua itu menggunakan DSO. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada DIO, yang mana rasio aktivitas ini menghitung atau mengukur seberapa lama sih barang dagangan kita itu tersimpan di gudang sebelum akhirnya itu berhasil kita jual. Nah, berdasarkan perhitungan dari laporan keuangan, yaitu untuk total persediaan sebesar 31.127.589 dibagi dengan beban pokok penjualan yaitu sebesar 151.588.661.000, kemudian dikalikan dengan 365 hari, maka didapatkan untuk hasil perhitungan yaitu ada di 75 hari, yang mana perusahaan ini membutuhkan waktu rata-rata sekitar 75 hari untuk memutar atau menghabiskan stok barang yang ada di gudang sampai laku terjual. Nah, yang mana fokus analisis ini juga sepenuhnya tertuju pada efisiensi pengelolaan manajemen barang. Kemudian untuk yang kedua ada Day Sales Outstanding atau DSO, yang mana di bagian ini tuh merupakan bagian piutang usaha, yaitu Day Sales Outstanding atau DSO, yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa lama waktu yang kita butuhkan untuk perusahaan menagih uang dari pelanggan setelah penjualan dilakukan secara kredit. Nah, dari hasil perhitungan yaitu ada angka piutang kita sebesar 28.667.682.000 dibagi dengan total penjualan sebesar 244.822.821.000 dikalikan dengan 365 hari, yang mana hasilnya itu diperoleh sebanyak 43 hari. Jadi, perusahaan memerlukan waktu rata-rata 43 hari untuk mencapai piutang atau menagih utang dari pelanggan setelah barang terjual, yang mana fokus utama dari indikator ini itu adalah efektivitas manajemen arus kas dan piutang perusahaan. Jadi kesimpulannya pada bagian pembahasan ini yaitu secara garis besar untuk siklus operasional perusahaan dari barang masuk gudang hingga uangnya kembali berhasil ditagih berjalan dengan rentang waktu 75 hari di gudang dan 43 hari masa penagihan piutang. Untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih. I just had to let you know you're